Iya, apa bagusnya binatang itu? Apa sepadan dengan yang kamu lakukan sekarang? Semua orang mencibir. Philip mengerutkan kening dan bertanya, kamu baru saja mengatakan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Apa maksudmu? Karena orang yang menangkapnya dari keluarga Andersen South Mantis. Orang yang dia singgung sepertinya bernama Tuan Teddy. Kirana menceritakan yang sebenarnya. Apa? Keluarga Andersen South Mantis. Tuan Teddy. Philip ketakutan hampir kehilangan keseimbangan badannya. Kakek, apa ada yang salah dengan keluarga Andersen South Mantis? Sadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian mungkin tidak tahu, kita masih ada sedikit hubungan darah dengan keluarga Andersen South Mantis. Mereka adalah keluarga besar. Keluarga kaya Gareth Anhemia saja tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, garis keturunan kita tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai keluarga. Tuan Teddy sosok yang menakutkan. Dia dijuluki Raja Neraka, seorang algojo. Bila menyinggungnya akan berakhir dengan kematian. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Philip, Kirana sudah berkeringat dingin. Nathan menyinggung sosok yang begitu menakutkan. Ini lebih menakutkan daripada kamar dagang Anhemia. Bagaimana ini? Jika kakek tahu keluarga Andersen South Mantis, kakek pasti ada cara, tolong selamatkan Nathan. Pinta Kirana. Philip menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku bukan siapa-siapa di depan keluarga Andersen South Mantis. Aku tidak memiliki kuasa untuk berbicara sama sekali. Kakek, aku mohon. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada Nathan. Aku mohon. Kirana memeluk kaki Philip dan memohon dengan getir, air mata sudah membasuh mukanya. Sulit, terlalu sulit. Aku takut keluarga kita terkena imbas setelahnya. Philip menggelengkan kepalanya. Kakek, mohon bantu aku kali ini saja. Coba saja dulu. Kirana benar-benar tidak berdaya. Philip acuh tak acuh. Kakek, coba saja. Aku akan menyetujui persyaratan apapun. Kirana menangis. Mendengar ini, mata Philip berbinar. Oke, ini yang kamu katakan, persyaratan apapun kamu setujui. Kirana mengangguk, ya, benar. Selama kakek menyelamatkan Nathan, aku berjanji untuk melakukan apapun yang kakek mau. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Jika Nathan bisa diselamatkan, kamu harus menyerahkan seluruh perusahaanmu kepadaku dan kamu mengundurkan diri. Philip berkata. Kirana sekali lagi merasa kecewa berat, sudah sampai titik ini. Kakek masih memikirkan cara mengambil semuanya dari dirinya. Baik, aku berjanji. Tetapi untuk menyelamatkan Nathan, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Janji saja tidak cukup, kamu harus menandatangani perjanjian. Philip berkata. John segera mencetak surat perjanjian. Setelah membacanya, Kirana menandatanganinya. Keluarga Andersen sangat senang. Sekarang semua bisnis Kirana adalah milik mereka. Mereka telah lama menunggu hari ini. Mereka sangat mempercayai Philip. Jika dia berani berjanji, dia pasti bisa melakukannya. Philip memang memiliki kemampuan ini. 10 tahun lalu dia pernah ke South Mantis untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Andersen. Saat itu keluarga Andersen South Mantis berjanji untuk memberikan setiap keluarga Andersen kesempatan. Keluarga Andersen South Mantis bersedia membantu 1 kali. Philip telah menyimpan janji ini selama lebih dari 10 tahun. Berpikir akan menggunakannya pada saat yang paling kritis. Sekarang saatnya. Bagaimanapun, bisnis Kirana hampir bernilai 1 triliun. Ya. Aku akan coba menelepon. Philip memencet nomor telepon keluarga Andersen South Mantis. Halo, Paman, aku Philip Andersen dari Anhemia. Ya, aku ingin merepotkan Anda dengan satu hal.
Aku ingin menggunakan kesempatan yang dijanjikan pertemuan tahunan. Philip, apakah kamu yakin akan menggunakannya? Hanya ada satu kesempatan. Sebuah suara dingin terdengar dari sisi lain. Ya, aku yakin. Philip mengangguk dengan penuh semangat. Oke, katakan. Philip memberi tahu keluarga Andersen tentang Nathan. Setelah beberapa saat, mereka menelepon kembali. Ya, masalahnya sudah selesai. Tuan Teddy berjanji untuk tidak mempermasalahkannya. Keluarga Andersen Southmentis tidak tahu tentang tindakan Negus. Tuan Teddy hanya berjanji untuk tidak mempermasalahkan Nathan. Philip sangat senang ketika dia mendapatkan hasil ini. Kirana dan Jolene juga merasa lega. Nathan terselamatkan. Kemari, pergi dan cetak kontrak pemindahan tangan perusahaan. Begitu Nathan muncul, dia akan segera menandatanganinya. Philip sudah tidak sabar. Meskipun Kirana sangat sedih tapi tidak menyesalinya. Setimpal menukar nyawa Nathan dengan perusahaannya. Pada saat ini, di ruang bawah tanah villa pribadi keluarga Andersen. Negus menatap Nathan, aku tidak peduli apa statusmu, tapi hari ini aku akan mengambil kepala kalian bertiga dan memberikannya kepada paman keduaku. Potong kepala mereka. Setelah Negus memberi perintah, dia menoleh, seolah takut melihat pemandangan berdarah itu. 30 pembunuh Kolosus bergegas maju untuk memutilasi Nathan dan lainnya. Bang! Tepat saat itu, Nathan tiba-tiba melepaskan diri dari ikatan. Satu pukulan membuat satu orang terbang. Bang! Tendangan berputar menendang satu orang terbang. Selanjutnya, itu menjadi medan perang sendiri bagi Nathan. Dia melewati kerumunan, setiap gerakan seperti angin dan guntur, satu persatu tumbang. 30 detik kemudian, ke-30 pembunuh Kolosus berguling kesakitan. Setiap orang setidaknya patah 7 atau 8 tulang. Master Kenta dan Master Sang tercengang. Belum pernah melihat gerakan Nathan, berpikir dia adalah orang biasa. Tanpa diduga, dia lebih dari seorang ahli yang terlatih. Negus menyadari ada yang tidak beres dan berbalik perlahan. Ketika dia berbalik, dia ketakutan setengah mati. Semua pembunuh bayaran tumbang. Ini terlalu hebat. Tuan Teddy, bantu aku mengirim hadiah untuk Tuan Teddy. Nathan berjalan ke arah Negus dan berkata. Negus bertanya dengan ketakutan, hadiah apa? Bang! Nathan menendang kakinya dan mematahkannya. Krak, krak, krak. Nathan menendang lagi 3 kaki berturut-turut, kedua tangan dan kaki Negus patah. Dalam jeritan histeris, Negus akhirnya mengerti apa hadiah yang akan diberikan Nathan. Segera, dia pingsan kesakitan. Nathan menginstruksikan Master Kenta dan Master Sang, cari tahu identitas orang-orang ini, mereka bukan orang biasa. Setelah meninggalkan villa, Nathan pergi mencari Kirana. Di rumah tua keluarga Andersen. Kakek, apa Nathan sudah diselamatkan? Kirana bertanya dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah, Tuan Teddy sudah mengatakan tidak akan mempermasalahkannya lagi. Philip sangat percaya diri. Kita tunggu lagi, bila tidak berhasil, kita lapor polisi. Jolene merasa bahwa keluarga Andersen tidak dapat diandalkan. Pada saat ini, Nathan datang. Lihat, aku sudah bilang tidak ada masalah. Philip tertawa. Seluruh keluarga Andersen semua kagum memandang Philip. Dalam hati, kakek hebat sekali. Satu telepon bisa membuat keluarga Andersen melepaskan orang. Bahkan Jolene berpikir bahwa Philip sangat kuat. Melihat Nathan, Kirana langsung memeluknya. Kali ini adalah hal yang paling membuat Kirana khawatir. Aku baik-baik saja, jangan menangis. Ayo pulang, kata Nathan. Oke, kamu dan Jolene berangkat kerja saja. Aku masih ada urusan dengan kakek.
kata Kirana. Baik. Akhirnya, Jolene membawa Nathan pergi bekerja. Kirana menandatangani perjanjian pemindahan perusahaan. Philip juga mengundang pengacara untuk notaris. Baiklah, mulai sekarang, segala sesuatu tentang Britannica Anders tidak ada hubungannya dengan Nona Kirana. Kata pengacara itu. Ya, aku tahu. Kirana berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata mengalir. Oh iya, Kirana kamu sangat berbakat, kerja untuk kakek saja. Philip mengundangnya. Tidak. Kirana menolak dan meninggalkan rumah tua keluarga Andersen sambil menangis. Hahaha. Keluarga Andersen tertawa terbahak-bahak. Mereka telah mendambakan perusahaan Kirana beberapa bulan. Hari ini akhirnya tiba. Malam ini, cari restoran terbaik, mari kita rayakan. Suasana Philip sangat baik. Ayah, apa anak ketiga mau diundang? John tertawa. Tentu saja harus beritahu mereka. Kasih lihat anak durhaka ini, harta keluarganya akhirnya ada di tanganku. Hahaha. Philip tertawa. Kirana langsung kembali ke Lakewood Garden. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak bisa membayar sewa rumah ini. Tapi dia tidak menyesalinya. Selama Nathan baik-baik saja. Jolene tidak memberi tahu Nathan tentang ini, jadi dia tidak tahu. Tuan Nathan, aku sudah menyelidikinya. Orang-orang ini adalah pembunuh dari Colossus, mereka dibesarkan oleh keluarga Lange. Berita segera datang dari Master Kenta. Nathan segera mengerti bahwa ini adalah trik Benhat Lange meminjam tangan orang lain untuk membunuhnya. Bagus, setelah upacara pelantikan Eugene selesai, aku akan membasmi mereka. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Malam hari, Jolene mengantar Nathan pulang. Sebelum turun dari mobil, Jolene berkata dengan sungguh-sungguh, perlakukan Kirana dengan baik. Keluarga ini bergantung padamu di masa depan. Nathan merasa aneh. Aku selalu memperlakukan Kirana dengan baik. Setelah kembali ke rumah, melihat penampilan Kirana, seperti baru saja menangis. Istriku ada apa? Kenapa kamu menangis? Nathan penasaran. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menangis. Kirana menyeka air matanya. Hobimu unik. Nathan tertawa. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dengan panik. Setelah Nathan membuka pintu, James dan Amanda langsung menghampiri Kirana. Kirana ada apa ini? James dan Amanda bertanya dengan heran. Kirana tersendat dan tidak tahu harus berkata apa. Ayah, ibu, ada apa? Apa Kirana ada masalah? Nathan tampak bingung. James memelototi Nathan, kamu belum tahu. Kirana telah memberikan semua perusahaannya ke keluarga Andersen demi kamu bajingan. Ya, sekarang Kirana jatuh miskin. Amanda meraung. Ah, apa yang terjadi? Nathan tercengang. Bukankah kamu ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Andersen South Mantis? Untuk menyelamatkanmu, Kirana menyetujui syarat kakek memberi semua perusahaannya. Sekarang kamu diselamatkan. Kirana harus menandatangani surat perpindahannya. Ini semua salahmu. Kehidupan keluarga kami baru mulai membaik. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa menyinggung keluarga Andersen South Mantis? James dan Amanda sangat ingin memukul Nathan. Nathan berkata tanpa daya, aku mengakui telah menyinggung keluarga Andersen South Mantis. Tetapi orang yang menyelamatkanku bukan Philip, tetapi aku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dia memandang Kirana dan berkata, istriku, kamu telah ditipu. Philip tidak menyelamatkanku sama sekali. Mengapa kamu tidak bertanya padaku dulu? Kirana tercengang. Dia masih percaya pada Nathan. Omong kosong. Apakah kamu tahu sosok seperti apa Tuan Teddy? Setingkat dengan orang terkaya di Anhemia. Jika kamu menyinggung orang seperti ini, apa kamu masih bisa melarikan diri?
Ya, tadi ayah secara pribadi menghubungi keluarga Anderson South Mantis dan Tuan Teddy berjanji untuk melepaskanmu. James dan Amanda berkata dengan marah. Kirana juga menatap Nathan dengan curiga. Dalam pandangan mereka merasa tidak mungkin. Nathan juga susah untuk menjelaskannya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya. Philip hanya berada di waktu, tempat, dan posisi yang tepat. Hanya kebetulan. Nathan, pikirkan baik-baik. Berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan Kirana untukmu. Sekarang bahkan merelakan perusahaan yang bernilai 7-800 miliar. James hampir menangis. Nathan terharu memandangi Kirana. Gadis ini sangat mencintai dirinya. Dengan miliaran bisa menguji kemanusiaan seseorang. Dalam uang hampir triliunan Kirana bisa memilihnya. Karena sudah diberikan ya sudah, anggap saja menimpuk anjing dengan roti. Aku akan mendirikan bisnis baru untuk Kirana yang paling baik dalam sejarah. Hanya 7 atau 800 miliar tidak ada apa-apanya. Kata Nathan. Dia baru saja memikirkan sebuah rencana. Dia akan segera membersihkan pasar Anhemia. Saat itu, banyak sumber daya yang dikosongkan di seluruh pasar. Kirana bisa langsung masuk di kesempatan yang langka ini. Ini juga untuk membantu Jordan Group berbagi tekanan. Bisnis yang diambil keluarga Anderson bukanlah apa-apa. Kamu hanya bisa omong besar, untungnya, kamu sekarang bekerja di Jordan Group, kalau tidak aku akan membunuhmu kali ini. James dan istrinya pergi dengan muka masam. Kirana tersenyum, suamiku, jangan menggodaku, bisnis yang terbaik dalam sejarah. Istriku, aku mengatakan yang sebenarnya. Segera, akan ada perubahan besar di pasar Anhemia. Tunggu saja, kata Nathan. Kirana hanya tersenyum saat Nathan menenangkan dirinya. Juga, keluarga Anderson tunggu saja, uangku tidak semudah itu untuk dipakai. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Keluarga Anderson malam ini mengadakan perjamuan besar. James tidak berani datang. John tertawa terbahak-bahak. Ayah, aku sarankan hapus keluarga ketiga dari silsilah keluarga. Sekarang mereka benar-benar miskin. John menyarankan. Joseph juga mengangguk, ya, benar, sekarang keluarga ketiga sudah tidak ada artinya. Buat apa mempertahankan mereka? Ya, aset keluarga Anderson sudah lebih dari 1 triliun. Bagaimana bisa memiliki keluarga seperti James? Bukankah memalukan? Terlebih lagi, di masa depan mereka pasti akan meminta bantuan, menambah masalah kita saja. Yang lain terus membicarakannya. Philip minum beberapa gelas anggur, mengangguk dan berkata, baik. Kalau begitu kita akan mengadakan pertemuan keluarga besok. Hapus keluarga James Anderson dari silsilah keluarga. Mulai sekarang tidak ada hubungan dengan kita lagi. Haha, bagus sekali. John dan yang lainnya mulai bertepuk tangan. Hari berikutnya, Kirana dan Nathan masih tidur. Dering telepon membangunkan mereka. James menelepon dan meminta mereka untuk segera pergi ke rumah tua keluarga Anderson. Ketika Nathan dan Kirana tiba, James dan istrinya sudah tiba. Lokasinya pun sengaja dipilih di depan aula rumah tua. Ayah, ibu, ada apa? Kenapa buru-buru? Nathan bertanya. Tidak tahu, minta kita menunggu di depan aula rumah tua, sepertinya ada yang mau diumumkan. Kata Amanda. James mengerutkan kening dan berkata, mengapa kelopak mata kananku terus berkedut? Segera setelah itu, Philip membawa anggota keluarga Anderson lainnya ke aula rumah tua. John dan yang lainnya tersenyum sinis. Membuat Nathan dan yang lainnya semakin bingung. Tapi satu hal yang pasti, bukan hal yang baik. Pada akhirnya, Philip duduk di kursi kayu di depan aula rumah tua,
semua orang mengambil posisi sesuai urutan senioritas mereka. Setelah Philip melihat sekeliling, dia berkata dengan serius, "Apa semua orang sudah hadir?" Joseph mengangguk, "Ayah, semua orang sudah di sini." Setelah itu, Philip menyajikan dupa terlebih dahulu. "Keluarga Andersen, kami sudah lama tidak mengadakan pertemuan keluarga di aula rumah tua. Hari ini di sini, aku akan mengumumkan." Dengan mengatakan itu, mata Philip tertuju pada James. Setelah diskusi, keluarga Andersen Anhemia memutuskan untuk menghapus 4 anggota keluarga James Andersen dari silsilah. Kata-kata itu mengejutkan. Setelah Philip mengatakan ini, seluruh ruangan terkejut. Ekspresi Nathan dan lainnya berubah. "Apa? Penghapusan dari silsilah?" Berita ini seperti sambaran petir bagi James dan keluarga. Mereka telah dikeluarkan dari silsilah keluarga. Pukulan ini terlalu besar, cukup untuk menghancurkan mental seseorang. James memandang Philip dengan ekspresi tidak percaya. Amanda langsung menangis. Kirana juga menangis. Kakek baru saja mengambil perusahaan yang bernilai hampir 1 triliun dan sekarang mengeluarkan mereka dari silsilah keluarga Andersen. Abis manis sepah dibuang. Tindakan ini benar-benar menakjubkan. Yang setuju dengan keputusan ini angkat tangan. James berteriak. Dalam sekejap, belasan anggota keluarga Andersen termasuk Joseph mengangkat tangan. "Oke, penghapusan keluarga James Andersen disahkan," dengan suara bulat. Philip tertawa. Dia tidak memedulikan apa yang dipikirkan James. "James, jaga baik-baik keluargamu. Mulai sekarang, keluarga Andersen Anhemia tidak memiliki hubungan sama sekali denganmu. Aku harap apapun yang kamu lakukan tidak akan melibatkan keluarga Andersen Anhemia di masa depan. Aku Philip memutuskan hubungan denganmu, selanjutnya anggap kita tidak kenal satu sama lain. Pergi sekarang." Philip berkata dengan keji. "Keluar dari keluarga Andersen. Keluar dari keluarga Andersen. Keluar dari keluarga Andersen." Anggota keluarga Andersen lainnya berteriak. "Oh ya, aku menyarankan kalian untuk mengubah nama keluarga kalian. Kalian tidak layak menggunakan nama keluarga Andersen." John tertawa. Kirana sudah menangis terseduh-seduh. Kekecewaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sekarang dia bahkan tidak pantas menggunakan nama keluarga Andersen. Hal ini merupakan pukulan yang lebih besar daripada hilangnya seluruh harta miliknya. Kakek memutuskan hubungan dengannya. Padahal baru saja menipunya hampir 1 triliun. Amanda juga merasakan kesedihan ini. Yang paling menyakitkan adalah James. Diputuskan oleh ayah kandungnya, dikeluarkan dari silsilah keluarga. Apa ada yang lebih kejam dari ini? Ufftt. James emosi meluap dan memuntahkan darah. "Ayah, James." Kirana dan Amanda dengan cepat menopang James. James tidak berbicara, hanya menatap Philip. "Apa? Kalian tidak terima?" Philip mencibir. "Ya, aku tidak terima," Nathan berkata tiba-tiba. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.